Suasana udah kerasa banget nih tegangnya, semua nungguin. Kita nih udah di depan mata pertandingan yang bakal gede banget. Hari Kamis, tanggal 5 Juni tahun 2025, itu tanggal yang udah ditandain sama semua penggemar bola di Indonesia. Lawannya kali ini Tiongkok. Tempatnya, Stadion Gelora Bung Karno yang gagah itu. Tapi, ini bukan cuma pertandingan bola biasa loh. Ini tuh kayak pernyataan sikap. Era baru sepak bola Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert bakal menghadapi ujian penting banget. Kata-katanya dia nih, kedengeran sampai ke seluruh benua. Mereka harus hati-hati sama kita. Ini bukan cuma ngomong besar ya, ini tuh pernyataan niat dari orang yang dikasih tugas buat mengubah nasib skuad Garuda. Pesan dari Kluivert pas konferensi pers di Sanur, Bali, itu jelas banget. Dia ngakuin sih Tiongkok punya kekuatan, tapi dia langsung ngomongin kemampuan Indonesia. Menurut saya yang paling penting itu gimana cara kita main. Kata dia tegas. Kayaknya nih, zaman-zaman kita takut ngadepin lawan kuat di Asia tuh udah lewat, kata dia. Pesan buat Tiongkok jelas banget, siap-siap ya, kalian bakal ngadepin Indonesia yang beda dari biasanya. Biar kita bener-bener ngerti kenapa sekarang orang-orang optimis, kita coba inget-inget dulu deh. Pertandingan lawan Tiongkok sebelumnya itu ceritanya beda banget. Bulan Oktober tahun 2024, waktu itu pelatihnya masih Shin Tae-yong. Indonesia main tandang ke Qingdao. Hasilnya, kalah 1-2, bikin kesel banget. Yang bikin makin sebel tuh, Indonesia sebenarnya lebih banyak nguasain bola. Tapi ya itu, nguasain bola doang nggak bikin kita menang. Nah ini anehnya, nunjukin kelemahan kita yang penting, kita unggul di lapangan, tapi nggak bisa jadiin gol atau kemenangan. Pertandingan di Qingdao itu jadi pelajaran penting banget. Itu nunjukin tantangan berat yang diterima Kluivert. Main nguasain bola emang enak dilihat sih, tapi ya percuma kalau nggak tajam di depan gawang lawan dan pertahanan kita nggak kuat. Kekalahan itu, walaupun bikin kecewa, ngasih pelajaran yang berharga banget. Kenangan pertandingan di Qingdao itu bikin kita makin pengen hasil yang beda di Gelora Bung Karno nanti. Sekarang fokusnya ke saat ini, ke tim yang lagi dibangun sama Kluivert, dan strategi apa yang bakal dia pakai biar kejadian dulu nggak keulang lagi di Jakarta. Ditunjuknya Patrick Kluivert jadi pelatih kepala timnas Indonesia bulan Januari tahun 2025 itu jadi saat yang penting banget. Ini nunjukin kalau PSSI punya keinginan besar buat bikin timnas kita lebih hebat lagi di mata dunia. Kluivert itu kan namanya udah terkenal banget, jago nyerang, dan sukses di klub-klub top Eropa. Jadi dia bawa pengalaman segudang. Pengalamannya banyak banget. Pernah jadi asisten pelatih timnas Belanda, pelatih kepala Curaçao, direktur akademi di Paris Saint-Germain, sama direktur teknik di FC Barcelona. Ini bukan pelatih biasa-biasa aja loh. Dia ini tokoh sepak bola yang dikenal di seluruh dunia. Dia datang nggak sendirian. Barengan sama dia ada juga tokoh bola Belanda lain yang disegani, Jordi Cruyff, yang jadi penasihat teknik. Dengan adanya dua orang ini, kelihatan kan kalau PSSI mau bener-bener ngerombak total timnas kita. Kluivert dikontrak 2 tahun dan bisa diperpanjang nggak? Jadi ada waktu buat dia nerapin semua idenya. Pertandingan resmi pertamanya, waktu lawan Australia di Sydney yang berat itu, udah ngasih lihat sedikit gimana sih taktik yang dia suka. Pergantian dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert ini bukan cuma ganti orangnya aja. Ini artinya bisa jadi ada perubahan cara main bola kita. Kalau Shin Tae-yong dulu kan bawa disiplin ala Korea sama taktik yang rapi, nah Kluivert ini diharapkan bisa bikin timnas main lebih berani nyerang. Pengalamannya kerja di klub-klub hebat kayak Barcelona dan PSG juga bikin dia ngerti gimana caranya ngembangin pemain muda dan ngebangun mental juara. Katanya sih, di awal-awal dia jadi pelatih, fokusnya itu buat bikin tim makin kompak, pemain makin ngerti taktik, dan yang paling penting, bikin pemain lebih percaya diri. Pertandingan lawan Tiongkok di JBK nanti bakal jadi bukti penting. Seberapa cepat sih perubahan-perubahan dasar ini mulai kelihatan hasilnya? Salah satu perubahan yang paling kelihatan sejak dilatih Patrick Kluivert itu, kita jadi nggak terlalu fokus sama satu-satu pemain lawan. Kluivert lebih mentingin permainan tim secara keseluruhan. Indonesia pengennya kita yang ngatur jalannya pertandingan. Tujuannya biar Tiongkok yang khawatir sama kekuatan tim Indonesia. Perubahan taktik ini butuh pemahaman yang lebih dalam soal tugas masing-masing pemain.
Intinya, bikin sistem di mana kekuatan tim lebih besar daripada gabungan kekuatan pemain. Pertandingan lawan Tiongkok nanti bakal jadi ujian penting buat taktik baru ini. Stadion Utama Gelora Bung Karno, atau JBK, itu bukan cuma tempat olahraga biasa, guys. Ini tuh kayak kawah yang penuh semangat, bentengnya sepak bola Indonesia. Kalau timnas main di sini, stadion langsung berubah jadi lautan merah putih. Puluhan ribu supporter teriak barengan, merinding. Suasana kayak gini tuh aset banget buat kita. Sesuatu yang nggak kelihatan tapi bisa bikin semangat pemain kita naik dan bikin lawan. Walaupun udah pengalaman, jadi keder. Patrick Kluivert tahu banget soal keuntungan ini. Mereka harus melihat kami, sebab kami bermain di rumah, nunjukin banget keunggulan mental yang dikasih JBK. Main di kandang sendiri, apalagi di stadion yang punya sejarah dan semangat kayak GBK. Itu ngasih suasana yang beda banget buat pertandingan internasional manapun. Energi dari penonton di tribun itu bisa bikin pemain kita jadi makin semangat, adrenalinnya naik. Buat tim lawan, ini bisa jadi pengalaman yang bikin mereka kaget, ganggu cara main dan ketenangan mereka. Kluivert mau manfaatin energi ini, bikin JBK jadi benteng yang gak bisa ditembus, tempat di mana Indonesia selalu main paling bagus. Strateginya pasti bakal manfaatin dukungan supporter di kandang ini buat main nyerang dan cepet dari awal pertandingan. Dipilihnya GBK buat pertandingan kualifikasi Piala Dunia yang sepenting ini tuh bukan tanpa alasan. Ini nunjukin niat kita, keputusan buat main di tempat yang sesuai sama pentingnya pertandingan ini, dan cita-cita bangsa kita. Stadion ini udah jadi saksi banyak banget momen bersejarah di olahraga Indonesia. Dan harapannya tanggal 5 Juni 2025 nanti bakal nambah satu lagi cerita hebat. Para pemain pasti ngerasain beban harapan yang besar. Tapi mereka juga bakal ngerasain dukungan yang luar biasa banget dari kita semua. Energi bareng-bareng ini, kalau disalurin dengan benar, bisa jadi kekuatan yang gede banget, bikin JBK jadi pemain ke-12 buat tim Garuda. Buat Tiongkok, masuk ke JBK yang panas ini, ngadepin tim Indonesia yang lagi semangat-semangatnya di bawah Kluivert yang pede. Wah, itu bakal jadi tantangan yang berat banget buat mereka. Pertaruhan buat pertandingan di Gelora Bung Karno, nanti tuh udah paling tinggi deh. Sekarang nih, tanggal 1 Juni 2025, keadaan di grup C, kualifikasi Piala Dunia Asia 2026 itu ketat banget, dan persaingannya sengit. Timnas Indonesia sekarang ada di posisi keempat di grup. Udah ngumpulin 9 poin penting. Posisi ini, walaupun bukan yang paling bagus, tapi masih ngejaga mimpi kita buat lolos Piala Dunia tetap ada. Cuma, kita nggak boleh bikin kesalahan lagi. Setiap pertandingan, setiap poin, mulai dari sekarang itu penting banget. Buat Indonesia, dapetin poin penuh lawan Tiongkok. Itu bukan cuma pengen, tapi udah kayak wajib biar peluang kita buat lolos jadi lebih besar. Keadaan di grup ini, kalau kita menang, itu bakal jadi langkah maju yang gede banget, bisa jadi kita nyalip tim lain di klasemen, dan bikin lawan-lawan kita jadi tertekan. Mimpi buat lolos langsung sebagai salah satu dari 2 tim terbaik di grup itu tetap jadi tujuan utama kita. Tapi, walaupun misalnya kita finish di posisi ketiga atau keempat, itu masih bisa ada harapan, bisa lanjut ke babak kualifikasi berikutnya. Tapi jalan yang paling cepat, yang dipengenin semua supporter, ya kita harus naik peringkat di grup ini sekarang. Nah, di sisi lain lapangan Tiongkok yang dilatih sama Branko Ivankovic, keadaannya malah lebih bahaya lagi. Mereka sekarang ada di paling bawah grup C, baru dapat 6 poin. Buat mereka, pertandingan di GBK ini sama pentingnya, atau malah lebih penting lagi. Kalau mereka kalah, harapan mereka buat lolos langsung bisa rusak parah, atau bahkan hilang sama sekali. Karena dua-duanya lagi butuh banget menang, ini bakal jadi pertandingan yang sengit dan taruhannya tinggi. Gak ada tim yang boleh santai. Tujuan utama buat Indonesia sekarang, gampang menang. Walaupun perhatian kita banyak ke gimana Indonesia bangkit lagi di bawah Patrick Kluivert, kita juga harus ingat kalau lawan kita Tiongkok, itu gak gampang. Tim Tiongkok, yang dilatih Branko Ivankovic, datang ke Jakarta juga punya keinginan dan tekanan sendiri. Sekarang mereka ada di paling bawah grup C dengan 6 poin. Karena lagi kepepet gini, mereka bisa jadi lawan yang bahaya. Branko Ivankovic itu pelatih yang jago taktik dan udah banyak pengalaman di sepak bola Asia. Dia pasti udah punya rencana permainan buat ngelawan kekuatan Indonesia.
Tiongkok pasti tahu suasana di GBK bakal panas banget. Mereka tahu kalau menang itu penting banget buat mereka. Tim Tiongkok itu punya pemain-pemain yang tekniknya bagus dan badannya kuat-kuat. Staf pelatih pasti udah pelajarin siapa aja pemain Tiongkok yang bahaya. Pertandingan sebelumnya di Qingdao, walaupun Tiongkok yang menang, mungkin bisa ngasih sedikit gambaran. Tiongkok pasti pengen ngulangin kemenangan itu. Sementara Indonesia bertekad buat nunjukin seberapa jauh kita udah berkembang. Ini bakal jadi pertarungan taktik yang seru antara cara main nyerang ala Kluivert dan strategi apapun yang disiapin Ivankovic. Tekanan buat tim Tiongkok itu gede banget. Kalau kalah di JBK, peluang mereka buat lolos langsung ke Piala Dunia bisa dibilang habis. Indonesia harus siap ngadepin lawan yang bakal main ngotot dan gak gampang nyerah. Selain soal taktik dan kemampuan pemain, ada satu lagi tugas penting Patrick Kluivert, ngebangun mental yang kuat banget buat timnas Indonesia. Tim Garuda kita ini kayak punya masalah mental kalau ngadepin lawan yang peringkatnya lebih tinggi. Kluivert ngerti banget pentingnya punya mental juara, percaya diri, dan tetap tenang walaupun lagi ditekan. Perubahan mental ini sama pentingnya sama perubahan taktik yang dia lakuin di latihan. Omongan dia kayak kita harus main dominan itu juga pesan buat pemain-pemainnya sendiri. Dia lagi ngebangun suasana di mana percaya sama kemampuan diri sendiri itu jadi yang paling penting. Dia pengen tim-timnya masuk lapangan GK dengan keyakinan kita pasti menang. Perubahan dari mental yang nunggu diserang, jadi mental yang percaya diri dan berani ngambil inisiatif. Itu inti dari cara dia ngelatih. Kemampuan buat tetap tenang pas lagi ditekan, tetap ngikutin rencana permainan. Itu ciri-ciri tim yang mentalnya kuat. Pengalaman Kluivert main di final Liga Champions dan Piala Dunia, ngasih dia ilmu buat ngebangun mental sekuat baja ini. Dia bakal berusaha biar pemain-pemainnya nggak grogi karena pertandingannya penting, tapi makin termotivasi. Teriakan penonton di GBK itu harusnya jadi sumber kekuatan, bukan beban. Ngebangun mental ini proses yang terus-menerus, tapi pertandingan lawan Tiongkok nanti itu ujiannya. Dominan itu bukan cuma soal nguasain bola, tapi juga soal lebih unggul secara mental dari lawan. Pas Indonesia siap-siap ngadepin Tiongkok, senjata rahasia ini, mental baja mereka, bisa jadi penentu kemenangan. Pertandingan tanggal 5 Juni, nanti itu lebih dari sekadar pertandingan biasa di jadwal kualifikasi yang panjang ini. Pertandingan ini tuh kayak pertemuan antara harapan besar seluruh bangsa dan nasib tim kita yang lagi berubah jadi lebih baik. Mimpi ngeliat Indonesia main di Piala Dunia FIFA tahun 2026 itu jadi kekuatan yang gede banget buat nyatuin kita semua di seluruh Indonesia. Setiap operan, setiap tackle, setiap gol dari tim Garuda itu bawa harapan kita semua. Patrick Kluivert dan pemain-pemainnya itu bukan cuma main buat diri mereka sendiri, tapi mereka bawa mimpi lebih dari 270 juta orang Indonesia. Suasana di Gelora Bung Karno nanti bakal seru banget. Itu bukti dukungan kita yang gak pernah goyah. Supporter, yang sering disebut pemain ke-12, bakal ngasih dukungan penuh, bikin suasana yang bikin ciut nyali lawan, dan bikin semangat tim kita. Hubungan baik antara tim dan supporternya ini penting banget buat bisa sukses. Pemain jadi kuat karena semangat penonton, dan penonton juga jadi makin semangat karena lihat tim mainnya bagus dan sungguh-sungguh. Persatuan ini, rasa punya tujuan yang sama ini, yang bisa bikin Indonesia mencapai cita-cita besarnya di kualifikasi ini. Di bawah Kluivert, bener-bener kerasa ada semangat optimis yang baru. Pengalamannya, tujuan dia yang jelas, dan perubahan-perubahan taktik sama mental yang udah mulai kelihatan, itu semua bikin supporter percaya kalau kali ini hasilnya bisa beda. Perjalanan ke Piala Dunia itu panjang dan susah, banyak tantangan, dan bisa aja ada halangan. Tapi setiap kali tim main bagus, setiap kali kita menang di pertandingan penting, keyakinan itu jadi makin kuat. Pertandingan lawan Tiongkok ini jadi langkah penting di perjalanan itu. Kesempatan buat nunjukin kita serius dan maju selangkah lebih dekat ke tujuan akhir. Garuda siap terbang tinggi.